close till I get up. Time is barely on our Istilah pesta demokrasi pertama kali dimunculkan pada saat Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya pada acara pembukaan rapat gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Dalam pidato tersebut, Presiden Soeharto menyatakan bahwa pemilu haruslah dirasakan selayaknya sebuah pesta pora dari demokrasi tersebut. Pada pemilu, penggunaan hak bukanlah hal yang mencengkam atau juga menegangkan. Pada tahun-tahun berikutnya hingga saat ini, istilah pesta demokrasi makin akrab di telinga masyarakat. Bahkan, KPU dalam kampanye tahun 2019 mencantumkan istilah ini dalam kampanye resmi mereka. Memang tepat jika pemilu disebut sebagai pesta demokrasi, sebab pada ajang ini, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berkesempatan memilih orang-orang yang akan bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianto. Saat ini saya akan menjabarkan syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk bisa ikut pemilu. Yang pertama adalah kalian harus berkewarganegaraan Indonesia. Kenapa? Karena kita akan memilih calon bangsa Indonesia dan untuk memimpin Indonesia. Yang kedua, umur kita harus lebih dari 17 tahun atau 17 tahun ke atas. Kenapa begitu? Karena di umur segitu kita diwajibkan untuk bisa mendapatkan KTP atau kartu tanda penduduk yang nantinya merupakan sebuah persyaratan untuk bisa ikut pemilu. Yang ketiga, terdaftar sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Kalian harus memeriksa dulu di daerah kalian apakah nama kalian sudah terdaftar. Kalau misalnya belum ada, kalian harus mengurus itu semua dengan RT, kelurahan. Kemudian yang berikutnya, tidak sedang terganggu kejiwaannya. Maksudnya di sini adalah orang yang waras. Yang terakhir adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan. Maksudnya di sini kalian sudah berumur 17 tahun, sudah berkewarganegaraan Indonesia, waras, tapi kalian melakukan perbuatan yang sekiranya bisa mencabut hak pilih kalian, dan oleh karena itu kalian tidak memiliki hak pilih. Oke, cukup sekian. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yudika. Saya di sini akan menjelaskan tentang kategori calon pemilih pemilu. Yang pertama, DPT, daftar pemilih tetap. DPT adalah daftar pemilih yang disusun oleh KPU berdasarkan data pemilu terakhir dan disandingkan oleh Kemendagri. Kategori ini akan mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau C6 dan dapat mencoblos pukul 7 pagi sampai jam 12 siang di TPS yang telah ditentukan dengan syarat membawa surat C6 tersebut dengan KTP. Pertama dan kedua sudah dijelaskan oleh Mas Yadika, dan saya hanya menambahkan penjelasan yang ketiganya. Dan yang ketiga adalah daftar pemilih tambahan, yaitu adalah pemilih yang sudah terdata dalam DPT namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah didata. Undang-undang Pemilu menyebut beberapa macam pemilih DPTB sebagai berikut. Pindah memilih karena menjalankan tugas pemerintah di tempat lain, menjalani rawat inap di rumah sakit, atau keluarga yang mendampingi penyandang disabilitas di panti sosial, ya, menjalani rehabilitas narkoba tahanan. Oke, itu tadi 3 kategori calon pemilih dalam pemilu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dana. Terima kasih. Pemilu memiliki asas yaitu luber dan jurdil. Apa itu? Luber adalah langsung, berarti pemilihan harus dilakukan secara langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Umum, berarti pemilu dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak suara tersebut. Terus jurdil adalah jujur dan adil, yaitu selama pelaksanaan seluruh warga harus memakai hak pilihannya dan tanpa ada pengistimewaan terhadap golongan tertentu agar terciptanya asas adil. Terima kasih. Alur pemilu ada beberapa. 1. Pastikan Anda sudah terdaftar di DPT. 2. Datang ke TPS membawa ektp dan surat C6. 3. Perhatikan jenis surat suara. 4. Periksa surat suara. 5. Lipat surat suara. 6. Masukkan surat suara ke dalam kotak. Terima kasih. Kita sebagai warga Indonesia yang baik harus menggunakan hak pilih kita dengan sebaik mungkin. Dan jangan sampai tidak memilih atau golput.
karena hal itu bisa berpengaruh untuk kelangsungan dan berjalannya negara Indonesia ini. Kita harus menghindari tindakan kecurangan dalam pemilu seperti memanipulasi surat suara atau melakukan suap uang untuk mendukung salah satu calon. Dan kita sebagai warga Indonesia harus menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Dalam setiap pesta demokrasi, seringkali kita mendengar isu-isu tentang kecurangan politik, politik uang, bahkan kampanye gelap yang bertujuan untuk menjatuhkan kubu lawan. Sehingga membuat kita bingung calon pemimpin siapa yang akan kita pilih, dan membuat kita berpikir, mending golput aja, paling cuma janji doang kayak kemarin. Jangan golput ya, pemilu, pemilihan presiden, anggota dewan ataupun pemilihan kepala daerah bukan memilih pemimpin yang paling baik, tetapi memilih pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin yang tidak baik. Gunakan hak suara Anda karena satu suara Anda menentukan masa depan bangsa Indonesia. Jadilah warga negara yang baik, datangi TPS, pilihlah calon pemimpin berdasarkan hati nurani. Jadilah warga negara yang berdaulat, bukan bergulat.